Dengan pengumuman itu, saya lihat nama saya, ada juga teman-teman lain. Waduh, setelah lihat nama itu, saya tidak bisa tidur sampai 12 jam ke depan. Padahal itu masih tengah malam. Enam penulis dari Nusa Tenggara Timur hadiri pertemuan penulis bahan bacaan literasi 2024. Sebanyak 6 penulis asal Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti pertemuan penulis bahan bacaan literasi tahun 2024 yang digelar oleh Badan Bahasa Kemendikbudristek pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli 2024 di Hotel Limeridian, Jakarta. 6 penulis tersebut yakni 1. Arnoldus Jansen Sabupaji, judul buku Monyet dan Permen Coklat untuk jenjang B1. 2. Ana Yovita Hoar, judul buku Gambaruni dan Yosep Boli Bataona, judul buku Meta dan Musang Mata Merah untuk jenjang B2. 3. Elizabeth Umbu Pinge, judul buku Jajah Kecil yang Besar, dan Yanti Mesak, judul buku Rumah di Atas Bukit untuk jenjang B3. Selain itu, ada juga nama Robertus Fahik dengan 2 naskahnya yang lolos, yakni 1. Air, Air, Air untuk jenjang B2, dan 2. Marina Menari di Atas Negeri untuk jenjang B3. Kepada media ini, para penulis yang lolos tersebut mengungkapkan kisah di balik kesuksesan mereka mengikuti sayembara penulisan bahan bacaan literasi tahun 2024. Mereka pun menyampaikan kegembiraan serta harapannya ke depan. Berikut petikan wawancara media Sekolah Timur dengan para penulis dari Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan pertemuan penulis bahan bacaan literasi tahun 2024. Halo, perkenalkan nama saya Yanti Mesak, asal daerah Belu NTT. Dalam kesempatan mengikuti sayembara GLN kali ini, saya mengangkat cerita dengan judul Rumah di Atas Bukit dengan tunjangan B3. Ilustrator saya Chandra Trida Mustika. Hai, saya Ana Yovita Hoar dari Melaka. Saya lolos sayembara dengan naskah berjudul Gambaruni dan ilustrator Anissa Atta untuk jenjang B. Halo, saya Lisa Pinggir, asal lewat Sumber Timur. Kali ini saya lolos sayembara dengan judul naskah Jejak Kecil yang Besar untuk jenjang B3 dengan ilustrator Di Markolik, asal Kediri. Halo, saya Arnoldus Jansen Sabupaji, biasa disapa Jansen, asal dari ND. Pada sayembara GLN kali ini, saya lolos satu naskah dengan judul Monyet dan Permen Coklat, jenjang B1. Berkolaborasi dengan ilustrator dari Denpasar dengan nama Ketut Hidayat. Saya mewakili teman-teman dari NTT yang lolos sayembara GLN tahun 2024 ini. Kami ada 6 orang. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Badan Bahasa Kemendikbud yang sudah menyelenggarakan lomba ini sehingga kami bisa datang dan bertemu banyak penulis cerita anak dari berbagai penjuru di Indonesia. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk Kantor Bahasa Provinsi NTT yang sudah menyelenggarakan BIMTEK sehingga kami dibimbing untuk menulis cerita, dan juga itu langkah pertama bagi kami untuk bisa maju ke jenjang nasional. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Benny Ramdhani, mentor yang kece sekali. Ya, berkat Mas Benny itu kami punya karya yang sebelumnya belepotan itu bisa dibentuk dan kemudian sekarang itu bisa diterima di tingkat nasional. Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada para ilustrator ya yang kemarin sudah bersama-sama dengan kami di Kantor Bahasa Provinsi NTT, kemudian juga sekarang dalam mengikuti sayembara GLN juga kembali berkolaborasi dengan kami. Semoga kedepannya bisa terus maju dan jaya. Kami berharap dengan pencapaian kami ini dan karya-karya yang akan kami hasilkan, inspirasi teman-teman penulis kami di Indonesia, juga hasil karya kami nanti ini mendapat tempat di hati anak-anak sebagai dasar jenjang masing-masing untuk ikut membentuk karakter dari anak-anak kami di Indonesia. Terima kasih. Saat dengan pengumuman itu, saya lihat nama saya, ada juga teman-teman lain. Waduh, setelah lihat nama itu,
Saya tidak bisa tidur sampai 12 jam ke depan, padahal itu masih tengah malam. Cerita rumah di atas bukit itu menceritakan tentang Mama dan aku yang akan mengambil bibit bambu di kebun untuk menanami lokasi longsor di belakang rumah mereka. Cerita rumah di atas bukit sendiri terinspirasi dari rumah adat kami, Suku dan Suku Netung di Kabupaten NTT, mana rumah adat kami itu biasanya di atas bukit dan itu sangat rawan longsor. Pesan dari cerita tersebut adalah bagaimana bambu bisa dipakai untuk mencegah bencana longsor dan juga sebagai akar-akarnya bisa menyimpan air untuk sumber air. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan selain 6 penulis, terdapat juga 1 ilustrator dari Nusa Tenggara Timur yang lolos dalam sayembara penulisan bahan bacaan literasi tahun 2024. Dia adalah Maria Sola Gracia Lakapu, ilustrator asal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang membuat ilustrasi untuk kedua naskah karya Robertus Fahik pada jenjang B2 dan B3. Dari Jakarta, tim Media Sekolah Timur mengabarkan.